Tasya, aku baru lulus SMP dan sekarang mau daftar SMK. Main HP terus. Katanya mau daftar sekolah. Ini papaku, papa itu orangnya ribet dan sampai hari ini dia masih gaptek. Ih, papa ketinggalan zaman banget nih. Tasya kasih tahu. Jadi, kita buka nih link PPDB-nya. Terus isi biodata kita. Nah, terus upload deh berkas persyaratannya. Udah gitu, bayarnya juga cukup transfer aja. Jadi, nanti tinggal tunggu jadwal tes, terus tunggu hasil kelulusannya deh. Nah, selain PPDB yang berbasis online juga, di SMK Wahidin udah nerapin digitalisasi untuk mempermudah kita, guru, dan staf lainnya. Terus, sekarang kan masih masa pandemi nih. Di SMK Wahidin udah punya e-learning, jadi kita belajar dari rumah, absen juga bisa online. Keren ya. Jangan papa dulu, nggak ada tuh yang begituan. Harus antri, bayar pakai cash, pakai buku bayaran selembaran begitu. Nah, ini Pak Teddy, temennya papa sewaktu SMP dulu. Dia ngerti soal teknologi. Di era digital yang berkembang pesat saat ini, banyak kemudahan yang diberikan oleh sekolah untuk melayani siswa-siswi, guru-guru, pegawai, tata usaha, dan stakeholder lainnya. Karena sudah banyak yang menerapkan teknologi online seiring perkembangan revolusi industri 4.0, di mana industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin, dan data. Pada masa pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, di mana aktivitas layanan sekolah yang serba dibatasi, tetapi proses layanan pendidikan harus tetap berjalan dengan baik dan lancar, guna memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah tujuan, serta memberikan layanan proses pembelajaran kepada siswa-siswi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dulu, proses penerimaan siswa baru yang masih konvensional, di mana calon siswa harus datang ke sekolah dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran, melakukan proses pendaftaran, hingga proses seleksi dan pengumuman yang harus datang langsung ke sekolah. Saat ini, mereka tidak perlu repot-repot datang ke sekolah, cukup mengakses website pendaftaran, melakukan pendaftaran, melihat informasi, dan berinteraksi dengan petugas administrasi secara online, sampai mengikuti proses seleksi dan melihat pengumuman, semuanya dilakukan dari rumah. Kalau ini Pak Nasir, dia temannya papa yang kerja di calon sekolah aku. Siapa sih ini? Halo Pak. Itu gimana sih? Nilai siswa kok belum pada muncul ya? Orang tua siswa dapat dananya ini. Tolong input segera. Oke, saya tunggu siap, sekarang siap, ya. Pak. Iya, saya kerjain sekarang. 10 menit lagi beres. Kita buka sistemnya, input datanya, udah dikelar. Loh, kenapa nih? Kok warnanya jadi gini? Waduh, tim IT nih. Ini Pak Putu namanya, temennya Pak Nasir sekaligus tim IT dari calon sekolah aku. Risiko serangan cyber. Apa saja risiko serangan cyber itu? Berikut beberapa poin mengenai risiko serangan cyber. Yang pertama adalah phishing, di mana phishing merupakan praktik penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi atau informasi kartu kredit seseorang. Contoh dari phishing ini adalah dengan mengirim email yang mengaku berasal dari sumber yang dikenal
dan meminta Anda untuk memberikan informasi akun atau kartu kredit Anda. Yang kedua adalah malware. Layaknya phishing, malware dapat mencuri informasi, merusak data, dan mempengaruhi kinerja komputer melalui drive yang terinfeksi. Contoh malware yang terkenal adalah virus, worm, Trojan horse, ransomware, adware, dan spyware. Yang ketiga adalah using outdated software atau menggunakan perangkat lunak kadaluarsa. Berikutnya yang keempat yaitu open Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi yang terbuka juga berisiko besar. Yang kelima adalah access to unauthorized person atau memberikan akses kepada orang yang salah. Yang keenam adalah ignorant employees atau kelalaian karyawan. Terkadang hal ini dapat mendatangkan malapetaka pada data bisnis, jaringan, dan program. Misalkan, karyawan membiarkan PC mereka tanpa pengawasan terbuka untuk mengunjungi situs-situs berbahaya. Yang terakhir adalah insider threat atau ancaman orang dalam. Itulah 7 risiko serangan cyber yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Untuk karakteristik penyusup dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Pak Asep nih, sama kayak Pak Utu, tim IT yang jago juga. Karakteristik yang pertama adalah curious atau si ingin tahu. Tipe penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem atau data yang kita miliki. Lalu, karakteristik yang kedua adalah the malicious atau si perusak. Tipe penyusup ini berusaha merusak atau merubah sistem yang kita miliki. Lalu ada lagi the high profile intruder. Karakteristik si profil tinggi ini tipe penyusup yang berusaha menggunakan sistem kita untuk popularitas atau ketenaran bagi dirinya. Dan yang terakhir, the competition. Karakteristik ini adalah tipe penyusup yang tertarik pada data yang kita miliki pada sistem demi keuntungan dirinya. Seperti di contoh video sebelumnya, sistem bisa terkena serangan seperti defacing, hacking, dan sebagainya. Dan ini Pak Johar, teman Papa yang punya konsultan IT di Jakarta. Terdapat 5 komponen kunci di dalam Cyber Risk Management Framework yang harus dilakukan. Yang pertama adalah Protect Value Data. Adalah suatu langkah untuk mengidentifikasi informasi yang berharga serta data rahasia perusahaan, dan di mana data dan informasi tersebut disimpan, serta siapa saja yang berhak mengaksesnya. Yang kedua adalah Monitor for Cyber Risk. Adalah pengembangan dari sistem intelijen yang dapat langsung memberikan sinyal risiko sebelum benar-benar terjadi serangan siber. Yang ketiga adalah Understand Your Cyber Perimeter. Adalah tindakan yang mengharuskan pengelola untuk mengetahui seluas apa jangkauan keamanan yang perlu dijaga. Yang keempat adalah Improve Cyber Intelligence. Adalah suatu langkah untuk mengembangkan sistem intelijen yang berkaitan dengan cyber risk. Kelima adalah Report and Take Action. Adalah kebutuhan akan tim yang solid dalam membangun cyber security yang efektif. Aduh, penyakitnya kambuh deh. Apalagi apa sih? Nih, Vel. Papa lagi ngobrol sama teman-teman Papa. Cie, udah mulai digital nih kayaknya. Halo Om. Ya ini ternyata digital itu penting ya. Iya, gak cuma harus melek, kita juga dituntut untuk bisa dan ngerti digital sekarang. Ah, bener banget tuh. Udah era digital nih sekarang tuh, semuanya serba gampang, termasuk dalam dunia pendidikan. Tapi jangan lupa loh, semakin berkembangnya dunia digital, semakin tinggi juga risiko serangan cyber. Nah, gak lucu kan? Lagi nginput data, tiba-tiba sistem down kena serangan. Gak usah takut, tenang saja. Saya kan sudah menguasai teknik serangan siber. Loh, Vel, laptop Papa kenapa nih? Perkembangan teknologi saat ini terjadi begitu pesat. Kita yang hidup di zaman sekarang tentunya nggak boleh ketinggalan ya. Tapi semakin berkembangnya teknologi, semakin besar juga resiko serangan yang akan terjadi. Jadi,
Siapkan dirimu dari sekarang untuk menghadapi perkembangan evolusi proses bisnis yang terjadi di era industri 4.0.